Ya, shalom saudaraku yang terkasih. Kita sudah sampai di bab 19 dari buku Grace Revolution ya, dalam Bible study kita. Memang udah bab-bab yang terakhir ya. Ada 20 yang terakhir, masih ada satu bab lagi. Ya, kita ini juga penting, hal-hal yang penting karena revolusi Injil itu setelah kita baca, kita dari bab ke bab, kita tahu bahwa itu pasti terjadi ya, perubahan dengan cepat karena Yesus segera datang ya. Dan kita ini semua di-prepare Tuhan, disiapkan Tuhan untuk mengalami kehidupan atau kuasa hidup berkemenangan, bukan kekalahan. Sama-sama katakan bukan kekalahan ya, bukan siklus kekalahan. Karena itu kita teguh berdiri nih, teguh berdiri. Jadi bab 19 ini judulnya kan hidup dengan jaminan penuh dari iman. Ya, jaminan penuh itu artinya jaminan Tuhan, bukan jaminan siapa-siapa. Ya, jaminan Bapa, jaminan pasti, jaminan absolut mutlak, bukan jaminan pengharapan yang bisa ya, bisa enggak, ragu-ragu gitu, bukan ya. Karena kenapa pasti ya, karena dijamin. Ya, ini masuk di bagian, kalau saudara lihat sebelumnya ya, ada 3 W nih. Ya, keyakinan kita yang iman yang teguh itu karena ada 3 W di Ibrani 10 ya. Dari Ibrani 10, W pertama will of the Father, artinya atau K atau W ya. K kalau bahasa Indonesia, kehendak Bapa. Sama-sama katakan kehendak Bapa. Kehendak Bapa untuk berikan anaknya gitu kan. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, dikaruniakan buat kita. Nah, yang berikutnya work of Jesus ya, atau W kedua work atau karya Yesus, karya sempurna Yesus. Yesus mau dan dia mengerjakan sampai selesai, it is finished. Jadi kita bisa teguh tuh. Bapa mau, anak kerjakan. Nah, sekarang kita memiliki di part 2 ini W yang ketiga, yaitu witness. Ya, kesaksian Roh Kudus yang dimeterai dalam hidup kita. Amin. Ya, kenapa kita perlu pahami benar-benar atau terima hal ini? Ya, jadi ini kenyataan aja, kenyataan daripada yang akan saudara alami sendiri, karena dunia membenci Yesus sudah jelas. Ya, pasti membenci karya Yesus, nggak percaya gitu. Dunia itu sangat, sistemnya sangat work, kerjaan daging ya, tuntutan. Bahkan kalau orang lagi tenang-tenang dia bilang ini, keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman, jangan nyaman. Nah, tekanan, harus tekanan, press, stres. Nah, itu sistem dunia. Nah, dan di dalam sistem dunia ini roh agamawi juga sama. Ahli Taurat, orang Farisi contohnya kan. Jadi keturunannya sampai hari ini tetap ada. Itu pasti tidak suka dengan yang namanya kasih karunia cuma-cuma. Karena mematikan atau menafikan daging mereka. Ya, karena pasti menyinggung upaya mereka, usaha atau perform diri manusia. Itu pasti bertentangan, udah pasti. Nah, itu roh agamawi yang sampai ada sampai sekarang keturunannya. Atau ajaran-ajaran tradisi sama juga yang turun-temurun. Nah, itu kalau di kitab Alkitab dibilang percampuran. Ya, dia bilang ini keseimbangan. Nah, terus dia campur gitu antara tuntutan hukum Taurat dengan kasih karunia. Cuma-cuma pemberian, supply. Nah, itu dicampur di tengah-tengah katanya. Makanya percampuran itu manusia bilang keseimbangan, Tuhan benci. Tuhan katakan keseimbangannya percampuran dan Tuhan benci percampuran. Ya, Tuhan benci percampuran karena Tuhan di Alkitab kita tahu ya, Tuhan muak, dimuntahkan tuh. Kalau mau dingin, kalau mau panas. Hukum Taurat, dingin tuh batu. Atau panas kalian. Kasih karunia, api Roh Kudus. Jangan suam-suam dibilang, di tengah, dicampur dingin sama panas. Itu dimuntahkan.
Itu kenyataannya ya. Jadi pencampuran juga merusak dua-duanya. Nah, kalau mau anggur baru harus di kantong baru. Kalau di kantong lama meledak. Karena kantong lama udah kaku, kantong lama hukum Taurat, anggur baru kasih karunia. Jadi saudara, kita pahami dengan kacamata firman Tuhan yang benar. Maka seimbangan kalau di zaman sekarang gereja suka pakai gini, oh kita ambil Calvin baiknya, sekali selamat tetap selamat, sama Armenian baiknya diambil di tengah-tengah. Ya padahal kita bukan Calvin, bukan Armenian, kita doktrin Yesus, ya Yesus dan kadarnya sempurna. Sekali lagi ya, rusak kedua-duanya. Ya nggak bisa. Ya kalau cuma-cuma ya cuma-cuma, gratis. Saudara terima, menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Namanya juga hadiah. Bayar deh, bayar, cicil. Ya pasti bayar, nggak bisa gratis lagi. Atau bahkan sekarang perkembangannya dibilang, oh kerjasama. Nah, hukum Taurat supaya kita kenal dosa. Nah, kalau udah tahu dosa, baru terima kasih karunia. Kehidupan kekristenan mau begitu. Nggak bisa. Firman Tuhan juga bilang, itu namanya perjinahan rohani. Ya, orang udah cerai dari suami lama, yaitu hukum Taurat, melalui kematian salib. Dan kita jadi mempelai Kristus, milik Kristus, yaitu pribadi kasih karunia. Ajak-ajak lagi suami lama. Itu namanya perjinahan rohani, saudara. Jadi nggak bisa suami baru Yesus yang nggak bisa campur lagi dengan suami lama, tuntutan. Jelas? Ya, jadi kalau orang itu masih ragu, dia tidak akan teguh berdiri, saudara. Ya kalau nggak peduli lah. Pokoknya main amin-amin aja. Ada orang gitu kan, pokoknya di gereja apa, yang khotbah ngomong apa, tuntutan ke, daging ke, roh ke, dia amin aja pokoknya semua. Atau nggak enak sama orang. Ada orang-orang yang bilang gitu, nggak enak. Ya, udah Pak Melki jangan ngomong kasih karunia mulu. Kuping saya tersinggung, dia aneh juga ya. Ya dia mau bilang aja kasih katanya, atau bilang aja anugerah. Ya nggak apa-apa sih, kasih anugerah nggak salah apa-apa. Cuman kasih karunia itu adalah unmerited, undeserved, favor of God ya, unearned, tidak diupayakan, tidak diusahakan, bukan perform kita gitu. Nah itu perlu keteguhan bahwa iman saya adalah kebenaran hadiah. Nah itu perlu pernyataan. Nah, kita review dikit ya dari minggu lalu dengan cepat, Ibrani 10 ayat 22. Jadi dibilang ini, karena itu adalah kita menghadap. Oh, mulai dari situ ya. Oke, ini dulu ya. Ini sebenarnya yang kita mau bilang ya. Karena itu adalah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi kan hidup dengan keyakinan iman yang teguh tuh. Ya, hidup dengan jaminan penuh sebenarnya. Jadi kalau kita punya iman yang seperti ini, apakah itu berbahaya seperti orang bilang tuduhannya kan? Apakah iman Kristus itu supply itu izin berbuat dosa atau apa? Atau wah nanti hidupnya sembarangan gitu? Enggak. Firman Tuhan bilang kita harus memiliki hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Di mana kapan kita dibersihkan? Waktu kita jatuh sebenarnya malahan. Bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna. Karena korbannya sempurna, karena darah. Nah itu hati yang tulus ikhlas. Ya, bahkan sebaliknya, hati nurani yang jahat, kita yang orang yang masih menerima hati nurani yang punya hutang tetap. Udah dibayar hutangnya, sudah dilunasin, sudah dibayar overpayment oleh Yesus, tapi hatinya mesti terus merasa ada hutang. Ya, itu sering kita dengar ya. Misalnya udah dilunasin hutangnya, tapi karena beritanya nggak lengkap,
nggak bener, ya kamu bayar aja, nyicil-nyicil. Mana tahu Tuhan ternyata nggak lengkap tuh, nggak komplit, nggak sempurna. Tetap deh bayar deh, tetap harus di bawah hukum Taurat. Nggak apa-apa, bayar dikit-dikit. Makanya ada istilah-istilah bayar harga, mesti puasa, mesti apa tuh? Jadi ada transaksional gitu dengan Tuhan. Nggak ada yang cuma-cuma, nggak ada yang gratis. Lama-lama begitu. Karena hati nuraninya, walaupun sudah dibayar lunas, tetap merasa harus bayar, tetap hutang. Kan konyol sebenarnya. Tapi karena daging itu yang menuntut kan. Padahal tubuh kita juga, artinya tubuh tubuh fana ini telah dibasuh dengan hati nurani yang dengan air yang murni. Apa? Firman. Ya walaupun kita ada debu-debu yang melekat karena perjalanan hidup, ada kegagalan, ada kesalahan, tetap dibasuh dengan air firman. Kalau keselamatan, terus di bawah air terjun darah Yesus. Makanya hati nurani kita murni, nggak ada tuduhan lagi, nggak ada dakwaan. Wah enak dong Pak kalau gitu bikin dosa. Yang bilang dosa itu enak siapa? Dosa itu jelek, buruk, busuk, merusak hubungan, ya, dan merupakan siklus kekalahan, hidup tidak mulia. Semua orang sebenarnya kalau dipilih hidup tidak mulia apa hidup mulia, hidup di bawah kutuk apa hidup di bawah berkat, semua pasti pilih hidup di bawah berkat, hidup mulia. Cuman kalau orang tidak sanggup, nggak ada jalan keluar saudara, kecuali kasih karunia yang merupakan antidot dosa, obat penawar dosa. Mana bisa gitu? Nah itu kan kata kamu. Itulah hidup oleh roh. Berubah dari dalam keluar, ditransformasi dari dalam keluar. Itu yang kita terus dengar, dan itu yang kita harus terima. Itu yang kita perkatakan sebagai milik kita. Ya, nggak sulit ya. Jadi ulang lagi review. Yang pertama adalah will dari Bapa, Ibrani 10 ayat 9-10. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu, kata Yesus ya, kehendak Bapa. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Bapa yang hapus, bukan Pastor Prince, bukan Melki, bukan manusia siapapun, bukan Rasul Paulus. Ya dihapuskan bagi kita, tuntutan dihapuskan. Kenapa? Karena dibayar lunas, karena digenapi. Sebagai kita, untuk kita. Tuhan Yesus buat apa genapi? Iya, sebagai kita, untuk kita, bukan buat dirinya sendiri. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, anak Bapa selama-lamanya tanpa dia harus mati di kayu salib. Tapi kalau dia mati bayar kita di kayu salib, dia mendapatkan kita, gereja, jemaat, mempelainya. Dan itu Bapa untung. Ya, supaya menegakkan yang kedua. Jadi saudara tegak, teguh, sama-sama katakan saya tegak, teguh, di bawah kasih karunia. Amin. Ayat 10 makanya dibilang ya, nih kehendak Bapa dibilang karena kehendaknya, diulang lagi ya. Iya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan dikuduskan. Jelas ya? Dikuduskan, bukan menguduskan diri, bukan, dikuduskan once and for all. Artinya satu kali 2000 tahun yang lalu, efeknya selama-lamanya, continue, berkelanjutan selama-lamanya. Oh, ini ayat hebat sekali. Nah, bahkan orang Kristen tuh, oh nggak bisa Pak Melki, kalau justification atau dikuduskan itu sekali aja waktu itu. Waktu kamu baru percaya Yesus. Berikutnya apa? Sanctification, menguduskan diri katanya. Ya nggak bisa. Kalimat ini jelas, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Karena kalau pakai periode kedua setelah kita terima Yesus, cuma-cuma terus sekarang hidup harus menguduskan diri, kalau nggak masuk neraka, ya pasti masuk neraka. Belum lagi ada tahap yang ketiga, glorification katanya, memuliakan. Ya kita dikuduskan, dimuliakan semua. Oleh siapa?
oleh persembahan tubuh Kristus. Nggak ada oleh persembahan tubuh Pak Budi misalnya, nggak ada. Oleh persembahan tekad Pak Budi, atau oleh persembahan upaya usaha Daniel misalnya, nggak ada tulisannya. Hanya Yesus Kristus. Sama-sama katakan, saya dikuduskan sekali 2000 tahun lalu, efeknya selama-lamanya, continue berkelanjutan oleh karya Yesus. Amin. Jadi will atau kehendak Bapa. Sama-sama katakan kehendak Bapa. Sudah terlaksana? Sudah. Karena dengan apa? Dengan work atau karya sempurna Yesus, anak. Ibrani ayat berikutnya 11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Korban binatang kaki 4 atau korban burung kakinya 2. Ya, korban binatang. Ya, korban binatang yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa, cuma nutupin doang setahun sekali, ya. Tutup supaya itu hanya apa? Bayangan, tipologi, gambaran. Ya, belum substansinya, supaya orang dipersiapkan. Oh, substansinya Yesus. Makanya ayat 12-nya bilang, tetapi ia, Yesus, yang setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Nah, kata satu ini penting, saudara. Nggak berulang-ulang. Sama-sama katakan tidak berulang-ulang. Sama aja kalau saudara bilang, ya ngaku dosa lagi, ngaku dosa. Ya sama aja suruh salib Yesus berapa kali. Orang satu kali untuk selama-lamanya efeknya. Ya, ia duduk untuk selama-lamanya. Duduk artinya apa? Pekerjaannya sudah selesai. Sama-sama katakan duduk, artinya pekerjaannya sudah selesai. Untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi hanya saudara dan saya mengerti dan tinggal di bawah kasih karunia lah yang mengerti sepenuhnya karya Yesus harusnya. Makanya kita terus berdiri teguh. Jadi pertama, will, kehendak Bapa. Nah, iman kita teguh dong. Wah, kehendak Bapa nih. Dikerjain sama Yesus. Finish work. Makin teguh kan? Nah, di dalam diri kita ada witness, kesaksian Roh Kudus. Ya, witness Holy Spirit. Nah, di bagian part 2 dari bagian bab 19 ini kita akan menjalani nih. Ya, jadi semua Tritunggal ini terlibat. Will of the Father, work of Son, anak, dan witness, kesaksian Roh Kudus. Kenapa perlu? Nah, karena kita masih tinggal di dunia, saudara. Nanti kita akan jawab ya pertanyaan dari Pak Lazarus nanti belakangan. Ya, kita tuh hidup di tengah-tengah dunia yang juga bersuara. Belum iblis. Belum orang yang terdekat kita juga bisa menuduh kita. Siapa aja bisa menuduh. Diri kita sendiri aja bisa menuduh. Ah, kamu orang bodoh, kamu mah orang gagal. Bisa gitu. Pakai kata saya lagi, iblis tuh pakai gitu. Tuduhan-tuduhan. Makanya ada Roh Kudus di dunia ini. Ibrani 10 ayat 15. Masih dalam Ibrani 10 ya. Tentang hal itu, tentang yang tadi yang di atas, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Roh Kudus itu makanya the promise, janji Bapa yang diberikan, yang saudara ketika terima Yesus dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, menjadi termeterai. Ada Roh Kudus di dalam saudara. Dan itu memberi kesaksian kepada kita. Ayat 17. Sebab ayat 17 ya, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Itu kesaksiannya. Your sin and your lawless deeds I remember no more. Ume ya, tidak akan lagi, itu tidak akan pernah mungkin. Jadi saudara juga harus menerima itu sebagai hal yang teguh. Karena kalau saudara dan saya ini tidak mau terima segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya, masih bimbang, masih belum terima, gimana posisinya itu untuk kita menerima berkat itu pada posisinya? Atau yang gini, pengampunan segala dosa, kita sering dengarkan, itu adalah induk dari segala berkat. Kalau ininya nggak diterima, gimana kita nerimanya? Karena kalau nggak mau terima secara cuma-cuma, supply, kita harus menerimanya di bawah hukum, ketentuan, syarat, dan ketentuan berlaku. Bayar ya bayar.
Bayarnya apa Pak Melki? Benar baru diberkati, salah dihukum. Ya karena semua orang tidak telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya pasti semua orang bersalah. Ya karena semua orang bersalah, ya gimana bisa dapat dong? Kan orang benar diberkati. Ya kalau nggak benar-benar gimana? Ya itulah. Dengan syarat ketentuan berlaku. Ya makanya di bawah kutuk hukum Taurat dibilangnya. Karena hukum Taurat itu hanya mau tahu, ya hukum Taurat atau tuntutan hanya mau tahu, kerjakan gitu. Dia nggak nolong apa-apa. Orang dia cuman hukum yang kaku kok, nggak menolong apa-apa. Nah Yesus bukan lebih rendah dari hukum Taurat, lebih tinggi hukum kasih karunia. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Nah itu yang hebat. Ya, Roh Kudus di dalam saya katakan. Ya, dia roh kebenaran. Dia roh penghibur. Dia bersaksi. Ya, bersaksi dalam diri kita. Witness. Dosa-dosa dan kesalahan kita tidak mungkin diingat. Ya, dia saksi yang setia. Akan terus saksinya begitu. Ya, dosa, kenapa? Karena dosa kita udah tahu ya, setelah dihukum di dalam tubuhnya. Sudah dihukum. Ya, minggu lalu, Jumat lalu kita udah dengar. Roma 5 ayat 9 mungkin ya. Tapi kita terus lagi, Roma 8 ayat 3, ini juga sama. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, ini dia yang saya maksud ya. Yang daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Tadi will of the Father ya, mengutus anaknya dalam daging. Nah saudara juga ini penting. Kenapa orang nggak percaya kan Allah jadi manusia ngapain gitu kan? Tuhannya ditelanjangin begini gini kata kepercayaan lain ya. Ayo kita nggak peduli. Memang dia jadi manusia supaya jadi kinsman redeemer, penebus sekaum. Jadi manusia, kalau nggak jadi manusia gimana? Gimana bisa adil? Ya, manusia 100%, Allah 100%. Kita udah tahu ya. Dengan jalan menurut anaknya sendiri dalam daging. Oh, bukan jadi dalam Superman gitu, bukan. Ya, sama seperti manusia. Dan serupa dengan daging. Itu makanya dibilang ya. Yang dikuasai dosa karena dosa. Nah, karena dosa. Jadi saudara ini juga penting. Kalau kita menghadapi disebutnya makanya apa tuh? Kita kalau dicobai atau dicobai lah ya, bisa jatuh kan? Kalau Yesus nggak bisa, saudara. Itu namanya kalau Yesus tuh kayak gini. Dia emas murni. Ya mana ya ini. Ayo tes katanya. Tes, ya tes aja. Dibakar, dikasih kimia apa tuh kan murni. Ya, jadi dia dikuasai dosa, dia menjadi dosa, bukan dosa dia, dosa kita. Nah itulah hikmat Allah kan. Makanya dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, di dalam tubuhnya. Nah saudara, ini hikmat yang luar biasa. Amin. Ya kalau saudara juga misalnya, enggak kan dia dicobai, jadi sama seperti kita. Tetap dia itu emas yang murni. Ya kalau nggak bisa, kita manusia berdosa tuh ada bisa gini ya. Wah dipancing-pancing, marah juga nih gue, bisa begitu. Yesus tidak. Karena dia Allah. Nah itulah sebabnya luar dalam dia memenuhi standar hukum Taurat. Nah itu pembayaran saudara, itu korban saudara dan saya. Ya, hukuman atas dosa, makanya kita tuh dengan apa ya? Dengan tanpa ragu-ragu sedikit pun, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan itu menjadi solusi segala aspek area kehidupan saudara. Jawaban. Ya. Karena orang kan sering pakai nih 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca lagi aja. Hadapi. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ayat ini sering dipakai untuk orang Kristen katanya. Padahal Yohanes bicara untuk semua jemaat yang waktu itu ada orang-orang gnostik yang nggak percaya surga neraka, yang nggak percaya ada dosa. Kalau kamu nggak bilang ada dosa, kamu menipu diri sendiri. Dia bilang, tapi kalau kita ngaku bahwa kita orang berdosa, dia itu setia dan adil, kamu udah dibayar, mengampuni segala. Makanya itu kata segalanya juga nggak boleh lewat. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan sekali dan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi jangan mau lagi ditipu sama musuh bahwa kita harus kejar-kejar dosa lagi. Karena kalau kamu nggak ngaku, kamu nggak diampuni. Ya kalau nggak baru diampuni, kalau harus diakui, ya harus akui dengan lengkap dong. Harus tahu pasti apa yang kita langgar juga. 10 perintah Allah, 613 hukum, aturan, peraturan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Nggak boleh ada yang lewat. Dan Roh Kudus nggak begitu. Tuhan Yesus nggak begitu. Ketika kita mengaku, Tuhan saya orang berdosa, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Kita diselamatkan. Itu yang disebut diampuni segala dosa, dicucikan dari segala kejahatan. Anak-anakku, ya ayat 1 Yohanes 2-nya, dosamu sudah diampuni. Sudah. Ya jadi jangan digentarkan dengan ayat ini. Ayat ini harus ada konteksnya namanya. Ya, Roma 3 ayat 23-26. Kita lihat, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah itu kan, jadi kalau ada orang, wah saya nggak percaya, ya, atau ada yang baru lalu ya, Kristen progresif katanya, nggak bisa. Nanti kita lihat ya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, by grace through faith. Kenapa? Karena Tuhan nggak paksa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Ayat 24. Oleh karena kasih karunia. Tuh. Jadi kasih karunia tidak diterima kan? Menerima kelimpahan kasih karunia. Siapa? Ya saudara dan saya. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bukan penebusan manusia siapapun. Penebusan Yesus, Kristus Yesus. Cuma-cuma. Jangan pakai dibayar lagi. Diterima. Ya, dibenarkan cuma-cuma itu kebenaran hadiah. Amin. Kita sering dengar ya. Jadi terus diulang. Karena orang bisa aja digoyahkan tuh di situ. Jangan mau. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian ya, karena iman. Jadi rekonsiliasi. Hanya Dia jalan. Karena jalannya dari atas ke bawah. Bukan dari manusia yang berdosa ke atas berusaha. Bukan. Jalan pendamaian. Jadi ada bisa nyebrang. Dalam darahnya, bukan darah binatang. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Kenapa harus darah? Maksudnya dia harus adil. Dosa harus dibayar. Maksudnya dosa harus dipikul, ditanggung. Ya, terima implikasinya, terima konsekuensinya, terima akibatnya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, terus 26. Maksudnya ialah untuk mewujudkan keadilannya pada masa ini. Bahwa supaya nyata bahwa Ia benar. Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Itu adil, bro saudara. Jadi kalau saudara anggap saudara masih bisa dihukum, itu nggak adil. Karena penghukuman untuk kita ini sudah ditanggung Yesus. Sudah diserap habis. Ya, jadi kita memiliki legal standing yang sah. Ya, bukan karena Tuhan nggak adil gitu. Ya udahlah, saya hapus. Bukan gitu. Ya, Dia membuat kita benar tanpa melanggar kekudusannya. Coba Roma 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya
kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya, kita nggak kerja, tapi kita terima, percaya. Percaya itu tangan terbuka yang menerima bahwa Dia membenarkan orang durhaka. Ya, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara lihat ya. Jadi sekalipun Tuhan bayar untuk semua manusia, manusia pertama sampai manusia terakhir, darahnya cukup, korbannya cukup. Tapi kita percaya. Kalau nggak percaya gimana, Pak? Ya bagi saya kalau tidak percaya itu adalah menepis. Tersedia tapi tidak mau diambil. Ya. Jadi inilah hikmat dan kuasa Allah. Jadi sekarang kita memiliki kesaksian itu dalam Roh Kudus. Ya, bahwa Bapa punya kehendak, sudah diselamatkan dan kirim anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan anaknya mau. Ya, di Taman Getsemani kan Tuhan bilang, ya Dia minum cawan itu, cawan murka, cawan kutuk itu supaya kita jadi berkat. Ya, work dari anak. Nah, jadi kita sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bersaksi. Karena Roh Kudus setiap hari ya menjadi saksi, mengingatkan. Saudara, jadi percaya nih. Makin hari kita makin diingatkan bahwa Tuhan Roh Kudus itu mengingatkan kita setiap hari bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Kebenaran absolut mutlak. Nah, itulah kesaksian Roh Kudus. Bukan daging. Kalau daging akan tuduh lagi. Enggak, kamu kurang katanya. Ya, padahal Roh Kudus itu yang menarik kita ya dari keluar dari siklus kekalahan. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Dia angkat sama Roh Kudus. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, siapa orang fasik? Yang menolak Yesus, fasik. Ya, kita nggak mau. 7 ya angka sempurna ya. Batasnya 7 loh Pak Melki, 8 nggak dia tarik lagi, yang nggak begitu. Ya, jadi kita ingetin juga dari buku ini juga tadi diingatkan tentang Yohanes 16 ya, Roh Kudus itu ya hari Minggu kita dengar ya. Jadi ini bukan kebetulan sama urusannya ya. Bahwa Roh Kudus itu dibilang gini, kalau Ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tuh, Roh Kudus juga konflik tuh, menginsafkan dosa tuh. Ya dijelaskan ayat 9-nya. Ya, dosa itu dosa sin, dosa singular, dosa dari Adam. Karena mereka tidak percaya kepada Aku. Mereka itu siapa? Bukan kita, mereka. Kata ganti orang ketiga. Ya, mereka siapa? Yang di luar Yesus, tidak percaya. Dia punya kesaksian konflik sin. Ya, bukan di Roh Kudus di dalam diri dia, mereka belum terima ya. Hati nuraninya itu ya iblis juga ya mengingatkan dosa. Ayat 10 buat kita akan kebenaran. Jadi Roh Kudus mengingatkan, mengisapkan akan kebenaran, konflik kebenaran, bahwa Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Bapa yang menyebut Tuhan semesta alam, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel itu Bapa siapa? Ya kita. Akan kebenaran, makanya saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Walaupun kita nggak lihat secara fisik Yesus, ada kesaksian Roh Kudus. Ayat 11 akan penghakiman. Jadi Roh Kudus menginsafkan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kepada siapa? Ya kepada iblis. Ya, yang dihukum bukan saudara dan saya. Dihukum loh. Enggak. Kita telah diselamatkan dari murka Allah. Sekarang tidak ada lagi penghukuman barang siapa dalam Kristus. Jadi ini ayat buat siapa? Kata Yesus. Ya buat penguasa dunia, bukan buat saudara. Siapa penguasa dunia? Ya roh-roh jahat, ya pemerintah pemulung yang gelap,
roh jahat di udara, ya setan begitu aja. Ya, Roh Kudus itu comforter, ya penolong untuk kita keluar dari cengkeraman dosa. Ya, sadar akan kebenaran. Sama-sama katakan sadar akan kebenaran. Ya, baru tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau sadar dosa, pasti bikin dosa. Kesadaran dosa justru bikin dosa. Ya, 1 Korintus 15 ayat 34 bagian A katakan, sadarlah kembali ke sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Ini seolah-olah jadi jangan berbuatnya dari kita ya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Ya, awake to righteousness. Sadar, awake itu kan sadar. Sadar kebenaran. And sin not, baru dosa tidak berkuasa. Jadi saudara dan saya yang sadar kebenaran, dosa tuh nggak berkuasa. Masih Pak, saya suka datang. Tetap aja sadar kebenaran. Oh, itu bukan saya, manusia lama. Saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Buku itu menyangkali dong Pak. Oh, manusia sama emang saya udah mati. Ketika kita terus, ya seperti sering ya kita dengar press report, dibacakan terus tiap minggu kan. Orang yang kecanduan narkoba, orang yang kecanduan pornografi, orang yang kecanduan rokok kali, atau kecanduan apa aja. Ya, ketika dia bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, dengan kesadaran buat darah Yesus telah menebus dia, buat sudah terjadi pertukaran di kayu salib. Tiba-tiba dia bangun, tidak ada lagi keinginan untuk berdosa itu. Ya, kesadaran kuat akan identitas atau kedudukan, mengakui dengan kuat bebas dari kecanduan. Implikasinya itu. Cuma kan masalahnya kadang-kadang orang nggak percaya gitu. Segampang itu Pak Melki. Saya udah coba kok, ini saya ngerokok nih, saya udah coba. Akhirnya dia udah pasrah aja dengan keadaannya sebagai pecandu rokok misalnya. Kebanyakan ya yang saya lihat begitu. Kok kalau orang yang terima kasih karunia dengan sederhana dia berani melangkah? Iya. Mengajak kita sering baca di press report. Kok bisa terjadi? Apa karena tekad dia? Bukan. Ya, jadi sama aja nih, semua mungkin kita masih ada tantangan-tantangan yang masih ada dalam kehidupan kita karena manusia lama ini. Ya, gaungnya masih ada katanya kalau pastor bilang ya. Atau kayak turun dari kapal masih ada goyangnya kerasa. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, karena kalau pakai hukum Taurat nggak akan menolong. Saudara mau pakai tekad apapun mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat tidak akan menolong. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Kata Rasul Paulus waktu masih namanya Saulus. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang aku perbuat, yaitu yang tidak aku kehendaki, yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus waktu masih Saulus itu muridnya Gamaliel, ahli Taurat, orang Farisi, lulusan terbaik, diberi kuasa, license to kill tuh, kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen, memenjarakan. Bukan orang main-main. Dia tulus mau jadi benar, tapi dia sendiri yang ngomong tuh. Ya, yang tidak aku kehendaki. Bahkan kalau di Roma 7 dibilang, hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku, membangkitkan dalam diriku rupa-rupa las, hawa nafsu dibilang. Itu Paulus sendiri yang ngomong. Jadi hukum Taurat itu justru membangkitkan dosa dalam diri manusia. Jangan dipegang ya, jangan dipegang ya. Anak kecil dibilangnya jangan dipegang. Bapaknya nggak ada. Kenapa sih nggak boleh dipegang? Ya pegang gitu. Jangan makan ya buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Kalau kamu makan kamu mati. Adam aja sama Hawa kena tuh. Dia makan juga. Ya, itu kenyataan aja. Ya, makanya Tuhan Yesus datang untuk memberitakan kasih karunia.
Yohanes 8 ayat 11. Ya, perempuan kedapatan berzina dibawa ke Yesus. Tuhan Yesus bilang yang gak punya dosa rajam perempuan ini, karena dibawa oleh imam-imam kepala dari yang tua sampai yang muda. Semuanya punya dosa, pergi satu-satu. Makanya Tuhan Yesus bilang, mana yang mau rajam kamu? Karena itu hukum Musa, hukum Taurat, hukum Musa, hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Itulah hukum kerajaan, harus kudus. Hukum Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, yang punya raja punya kerajaan, raja bilang ini, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, inilah kasih karunia. Itulah yang kita terima. Aku pun tidak menghukum engkau, Melki. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuh, Tuhan nuntut juga? Bukan. Ya, diberi supply. Ketika saya terima bahwa Tuhan tidak menghukum saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saya di-empower dari dalam. Nah, itu Roh Kudus tuh. Diberi kuasa Roh Kudus oleh firman itu untuk tidak berbuat dosa lagi, sin not. Itulah sekali lagi hikmat kuasa Allah. Jangan dibalikin lagi. Udah terima pengampunan segala dosa, hanya Yesus, anak karya Yesus, pakai daging lagi, tekad lagi. Tuh kan Tuhan yang suruh, saya bertekad nih sekarang nggak mau berzina lagi. Jatuh lagi. Saudara. Ya, karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Susah ya, Pak. Nah, sebenarnya simple. Tapi ya, ikut daging apa ikut roh gitu. Ya, makanya dibilang jangan goyah soal bahwa segala dosa saudara diampuni, saudara dibenarkan sepenuhnya. Kita mendengar dengan keyakinan iman yang teguh. 3W itu tadi. Will of the Father, word of anak, witness of Roh Kudus. Ya, ayat terakhir ya. Ya, dia bilang, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi kita bisa datang ya tanpa takut. Kalau di bawah sistem yang lama, orang berdosa jauh, orang kusta diusir di luar. Dengan ikatan perjanjian yang baru, New Covenant, orang kusta dipegang sama Yesus. Yang kusta sembuh. Kita mendekat, dia bilang, hati yang tulus ikhlas, mendekat. Jadi kalau kita gagal, kita mendekat. Jadi kalau gitu bikin gagal dong, Pak. Jangan. Mau ngapain? Ada konsekuensi, betul, tetap. Nggak enak. Atau ada konsekuensi lah, tetap lah. Makan cabai pedes gitu aja. Amin. Ya, jadi kita tidak menjauh. Ini yang kita alami dengan keyakinan iman yang teguh. Sekali lagi ya, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Oleh apa? Oleh darah. Oleh korban Yesus. Once and for all. Sekali untuk selama-lamanya. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Firman. Ya, jadi revolusi Injil atau revolusi kasih karunia itu revolusi jaminan. Kalau dulu tidak terjamin, ya pasti gagal, pasti hilang. Sekarang dijamin. Aman, secure. Pasti. Absolut mutlak. Nah, jaminan itu sekali lagi jangan kita mau dibohongin sampai kapanpun. Karena saya hidup ya sampai hari ini, besok 61. Ya, itu udah ngerasa gitu yang namanya di gereja yang tadinya dibilang jaminan keselamatan, tiba-tiba berkembang, suatu waktu keselamatan tidak dijamin. Dan bukan jadi benar gitu. Akhirnya di ujungnya kita melihat kok pada berjatuhan ya pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan dia hilang. Itu kan Pak, keselamatannya hilang. Mungkin dia kalau mati, ya bukan mungkin, dia pas mati masuk surga sih, karena sudah mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Tapi di dalam hidup di dunia ini, dia kehilangan yang Tuhan sudah sediakan. Tidak menikmati kehidupan damai sejahtera, sukacita, hidup yang bahagia, jalan-jalan penuh bahagia, berjalan penuh shalom. Kenapa? Ya karena dia bilang sendiri, keselamatan bisa hilang, dia pikul salib, kutuk.
Saudara, seperti itu. Oh, Tuhan masih mengejar dosa. Tuhan memburu dosa. Tuhan masih marah. Tuhan masih menghukum. Nanti seminar lagi, akhir zaman. Nanti bisa dimasukin tribulasi. Belum tentu diangkat. Ya gimana hidup orang nggak bisa tenang gitu. Jadi nggak pasti lagi kan, goyang lagi. Waduh, emang sih kayaknya rohani. Wah, setiap hari saya minta ampun, nangis. Hidup penuh dengan, wah, kegentaran gitu. Dia pikir rohani. Padahal Tuhan bilang, waduh, jadi kerjasama sama roh ketakutan ini. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kan nggak cocok, saudara. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, saya mendengar ada jaminan keselamatan yang belum pernah saya dengar sebelumnya melalui Yesus, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, ikuti saya berdoa, saudara. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat segala dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya sudah diselamatkan karena kehendak Bapa, karya Yesus, dan kesaksian Roh Kudus di dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.